Kita lanjutkan ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Fil wasiyyati bi taqwallahil azim, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Nasihat takwa, wasiat takwa. Begitu pentingnya wasiat takwa. Wasiat yang setiap khatib Jumat berwasiat. Wasiat takwa adalah bagaimana saling mengingatkan agar kita ini semakin dekat kepada Allah dan jauh dari kemaksiatan. Secara umum seperti itu. Namanya wasiat bertakwa. Sehingga sering kita dengar dengan menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Atau dengan disederhanakan lagi adalah bagaimana wasiat, bagaimana agar kita semakin baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia, itulah bertakwa. Ya bunayya, wahai anakku, inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrik. Allah Maha tahu, Rabbaka Tuhanmu Maha tahu apa yang kau sembunyikan di hatimu. Yang kita sembunyikan di hati kita, Allah Maha tahu, apalagi yang kita dohirkan dalam perilaku kita. Lisan kita, telinga kita. Biarpun kita ngomong nggak ada orang dengar, Allah Maha tahu. Wa tu'linuhu bilisanika, dan yang ditampakkan oleh lisanmu, yang kau tampakkan dengan lisanmu. Mutali'un ala jami'i amalika, Allah Maha tahu tentang apa semua yang kamu lakukan. Allah Maha tahu semua yang kalian lakukan. Fattaqillaha ya bunayya, maka takwalah kepada Allah, senantiasa bertakwa. Takut, makna takut di sini adalah menyadari bahwasanya Allah Maha Kuasa memberikan siksa dan Maha Kuasa memberikan pengampunan, Maha Kuasa memberikan kenikmatan dan seterusnya. Sehingga kita takut nerakanya, kita juga takut tidak diberi oleh Allah surganya kalau kita membuat dosa atau melakukan hal yang menjadikan Allah murka. Fattaqillaha ya bunayya, maka bertakwalah kepada Allah. Wakhdar, awas. Ayyaraka ala halatin la turdihi. Jangan sampai engkau berada dalam keadaan yang Tuhanmu tidak ridho kepadamu. Artinya, pertama membangun keyakinan Allah senantiasa melihatku. Kemudian Allah senantiasa melihatku. Aku dilihat oleh Allah. Kemudian, apa yang kita lakukan saat ini? Kalau kita meyakini bahwasanya Allah melihat kita, habislah, selesai. Susah orang melakukan kemaksiatan. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Allah melihat kita. Ternyata yang kita lakukan menjadikan sebab Allah murka. Wahdar, awas an yaraka, jangan sampai Tuhanmu melihatmu ala halatin la turdihi, dalam keadaan yang tidak menjadikan Allah ridho. Ya, jangan maksiat gitu maksudnya. Ihdar, awas ayas khata. Awas jangan sampai Allah murka alaika kepadamu rabbuka Tuhanmu alladzi khalaqaka wa razaqaka. Allah zat yang menciptakanmu dan memberikan rezeki kepadamu, jangan sampai murka kepadamu karena dosa-dosamu. Wa wahabaka al-akla, memberikan kepadamu akal, alladzi yang engkau bisa tatasarrafu biya, menggunakan bihi dengan akal fi syu'unika, dalam segala urusanmu. Allah berikan kepadamu pemahaman akalmu agar engkau bisa melakukan, memilih, mengarahkan dan seterusnya. Kaifa yakunu haluka? Bagaimana keadaanmu idza tala 'alaika abuk? Bagaimana keadaanmu kira-kira kalau ternyata ayahmu melihatmu? Wa anta taf'alu amran nahaka anhu, sementara engkau melakukan sesuatu yang orang tuamu melarangmu. Yang dilarang oleh orang tuamu, kemudian kamu melakukannya dan kemudian kamu berdoa di hadapannya. Apa yang terjadi pada dirimu? Amma takhsha ayyushaddida 'alaikal 'uqubata, apakah kau tidak takut kalau akan diberatkan hukuman itu? Karena apa? Engkau melakukan ketidakbenaran di hadapannya. Falyakun haluka ma'allahi kadzalik, itu ada dengan orang tua kan? Kalau kita dengan orang tua kita takut melanggarnya. Kalau sudah melanggar akan dihukum. Hukumannya mungkin tidak diberi hadiah dan lain sebagainya. Itu orang tua. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu? Falyakun haluka ma'allah kadzalik, begitu juga hendaknya kau dengan Allah. Karena engkau meyakini Allah senantiasa melihatmu, maka jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang menjadikan Tuhanmu murka kepadamu. Li'annahu yaraka min haitsu la tarah. Allah melihatmu dari
dan engkau tidak melihat. Fala tufarrid. Jangan teledor syai'in amarok, sesuatu yang telah Allah perintahkan kepadamu bihi dengan sesuatu tersebut. Kalau sudah perintah dari Allah jangan teledor, berusahalah semaksimal mungkin. Wala tamtud yadaka ila syai'in nahaka anhu. Jangan kau ulurkan tanganmu kepada sesuatu yang telah dilarang, masih jangan mencuri, jangan menggosok, mengambil miliknya orang. Ya bunayya, wahai anakku, ini takwa. Inna rabbaka syadidul batsh. Al-batsi, syadidul iqab. Allah sangat kuat dengan balasannya, dengan hukumannya. Ya? Allah sangat kuat. Ada yang bisa menolak. Kalau kita dipukul seseorang mungkin bisa menepis. Kalau dari Allah hukuman tidak ada yang bisa menolak. Syadid. Fakhdar ya bunayya, maka waspadalah wahai anakku. Wattaqi ghadabah, maka takutlah murka Allah. Wasuhtah amarah Allah. Wala yaghurrannaka ilmu, jangan menjadi sebab engkau tertipu yang dari apa yang kau dengar, yang kau fahami, yang kau kenali dari sifat Allah, yaitu Halim. Allah kan Maha Sabar, mudah memaafkan, tidak menghukum hambanya. Kamu jangan tergiur dengan hal-hal seperti itu. Memang betul Allah Maha Kasih kepada hambanya. Allah juga Maha Pengampun kepada hambanya. Tapi bukan hamba yang mengentengkan hukum-hukumnya, bukan hamba yang mengentengkan syariatnya. Kalau orang mengentengkan syariatnya, Allah tidak mengampuni mereka. Wala yaghurrannaka hilmuhu, jangan menjadikan kau tertipu sifat lembut, sifat sabarnya Allah untuk tidak menyiksa hambanya. Jangan sampai di saat tidak ada siksa dari Allah seolah-olah bebas, aku orang pilihan. Enggak, hati-hati, bisa saja ada istidraj. Diberi kebaikan bukan untuk dihantarkan kepada kebaikan, akan biar belok menuju ke sesuatu yang dimurkai Allah dan nanti dia digebukin. Fa inna Allah yumli lidzalimi, Allah menunda, memberi tempo lidzalimi bagi orang yang berbuat zalim, hatta idza akhadahu lam yufridhu, sehingga nanti kalau Allah ingin menyiksanya sudah enggak bisa lari. Karena dosanya sangat gede, mau dihancurkan, mau dihukum berat-berat. Jadi saat Allah ingin menghukumnya sudah enggak bisa lari lagi. Kenapa? Dosanya lengkap. Naudzubillah. Ya bunayya, wahai anakku, inna fi ta'atillahi minal ladzati warrahati, sesungguhnya taat kepada Allah, patuh kepada Allah itu ada kelezatan dan suatu ketenangan rohah. Ayo cari itu semuanya. Pikir, renungi, kenapa kok kita belum merasa tenang sementara kita berada di taman surga Allah. Bahkan mungkin ada orang sudah bertahun-tahun di taman surga Allah, ternyata gundah gulana begitu. Gampangnya dia berubah. Itu menunjukkan bahasanya hatinya enggak benar. Tidak kenal Allah. Sebab kalau sudah orang betul-betul tulus karena Allah, dengan tugas-tugas dia menikmatinya. Wa ma la yu'rafu illa bitajribati. Ma la yu'rafu bitajribati. Kalau orang sudah benar dengan Allah, kepatuhan kepada Allah dirasakan nikmat yang tidak pernah bisa diketahui kecuali bagi orang yang punya pengalaman. Lezatnya kayak apa? Sehingga lihat ada orang belajar kenal Allah, sehingga belajar karena Allah, dengan Allah dia menikmati, sehingga baca buku nggak beres-beres, berdakwah dan seterusnya. Kenapa? Karena sudah menemukan kelezatan. Capek wajar, tapi capek lezat. Mohon maaf gini ada. Orang main bola itu kalau dipikirkan, kalau itu bukan sebuah permainan yang favorit, kan orang aneh, satu bola buat rebutan lah di sana ada di sini, so gol apa ayo kan gitu ya. Tapi lihat di situ ada kesenangan. Lah kalau kesenangan lihat nggak bisa kecuali orang punya pengalaman yang sama. Begitu juga dengan Allah, urusan dengan Allah, ketenangan hatimu batinmu, kesenangan hatimu batinmu. Yang harus perhatikan. Senanganmu batinmu, kesenangan di hatimu. Ada kelezatan. Sehingga belajar itu nyaman saja. Itu dipilih oleh Allah. Maka para santri, dimanapun kalian berada, lihat, tanyakan dirimu sendiri. Kalau kalian berada di tempat mulia kok belum nyaman, jangan-jangan memang bukan ahli surga. Na'udzubillah. Ahli surga senang di taman surga. Bahkan akan membayar, berusaha aku bisa di tempat mulia ini. Sudah selesai belajar lagi, berkumpul di tempat yang baik, yang mulia. Fa ya bunayya, wahai anakku, istamil ta'atah maulaka ala sabili tajribati. Yaman, beberapa hari, litudrika hadhil ladzah, supaya kamu menemukan kelezatan. Istamil ta'atan, ta'ata maulak. Jadikanlah, gunakanlah kepatuhanmu kepada Tuhanmu,
Ala sabili tajribati, untuk mempunyai pengalaman. Artinya, berusahalah untuk melakukan kebaikan dengan menghadirkan renungan yang dalam bahwa kita beribadah karena Allah. Dengan Allah. Fahami bahwasanya pahalanya banyak, nanti akan mengalir. Kemudian setelah itu ada kesadaran dengan ini semuanya. Setelah dengan ada kesadaran, setelah dengan ini semuanya, apa yang terjadi? Tenang hati. Istamil ta'ata maulaka ala sabili tajribati. Jadi kepatuhan kita itu untuk sampai kepada satu kesimpulan dong. Bahwasanya kita merasakan kelezatan, keindahan. Itu sampai di situ. Wa tasur bihadir rahati, sehingga sampai kau merasakan ketenangan. Wa ta'lamu ikhlasi lak. Setelah itu akan mengetahui bagaimana tulusnya aku sebagai seorang guru kepadamu, wahai anakku. Ketulusan guru kepadamu, wahai anakku. Fil nasihati, dia nasihat, ya bunayya, wahai anakku, innaka satajitu ta'atallahi thiqala. Pasti kau akan menemukan bahwasanya melakukan kebaikan, melakukan ketaatan itu ternyata berat. Hati-hati, ternyata berat. Wasbir alaihi, maka bersabarlah. Karena sesungguhnya yang kau lakukan di pondok itu adalah semua kebaikan, makanya berat. Ala nafsika, maka ketahuilah. Satajidu fi ta'atillahi thiqalan ala nafsik, maka ketahuilah. Patuh kepada Allah berat dalam diri seseorang. Awalal amri, di mula-mula akan berat. Tapi kalau digembreng-gembreng jadi biasa-biasa. Wahtamil, maka bersabarlah anna dzat thiqala, dengan membawa beban ini. Wasbir, dan bersabarlah alaihi, kepada sesuatu tersebut, hatta tasira ta'atu, sehingga ta'atu, ketaatan baginya, indaka, bagimu, minal adati allati ta'lafuha, menjadi kebiasaan. Jadi dimulai dari berusaha membiasakan sebuah kebaikan. Sehingga yang semula berat, karena sudah menjadi biasa dan tidak ada berat setelah itu. Pembiasaan melakukan kebaikan. Ya bunayya, undur ila nafsika hina ma kunta fil maktabi. Coba lihat dirimu sendiri, wahai anakku, saat engkau berada di satu meja. Tata'allumul Quran, baca Al-Quran. Wal kitabatan, nulis. Kemudian untuk bihifdzil Quran, kau diperintah untuk menghafal Quran Al-Karim. Ghaiban, dalam tanpa tulisan. Alam takun idzaka takrahul maktab wal muallim. Bukankah dahulu engkau itu tidak senang dengan bangku kuliah, bangku sekolah? Juga paling tidak suka dengan muallim, guru. Wa tatamanna, mungkin dalam dirimu ada harapan, keinginan, antakuna mutlaqas sarahi, orang bebas, menjadi orang bebas. Fa antal yawm, sekarang dirimu qad balagta darajata, sudah sampai kepada martabat tertentu, allati arafta biha faidatus sabri, yang akan mengenalkan kepadamu tentang keutamaan bersabar. Ala ta'lumi, dalam menuntut ilmu, sabar dalam menuntut ilmu, fil maktabi, di bangku sekolah. Wa alimta, dan kau akan tahu, anna muallimaka, sungguhnya gurumu, kana sa'iyan limaslahatika, telah berusaha untuk memberikan kemaslahatan kepadamu. Fa ya bunayya, wahai anakku, isma' nasihati, dengarlah nasihatku. Wasbir, sabarlah, ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Kama sabarta ala ta'allumi, seperti kau sabar menuntut ilmu bertahun-tahun, sabarlah untuk melakukan ketaatan. Jangan malah jadikan ajang melakukan ketidakbaikan. Kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi. Sabarlah. Wa sawfa ta'lam, dan kau akan tahu dengan kesabaranmu faidat hadin nasihat, pentingnya nasihat ini. Wa tadhhar laka, akan tampak kepadamu jaliyan, dengan jelas, idza sa'adatkal inayatu, kalau engkau mendapatkan pertolongan dari Allah al-ilahiyatu alal amali, untuk melaksanakan binasihati ustadzika, dengan nasihat gurumu. Ya bunayya, wahai anakku, innaka antadhun iyyaka antadhunna anna taqwallahi hiya shalah wasiyam wa nahwuhuma minal ibadati faqat. Wahai anakku, iyyaka, awas antadhunna, untuk menduga, seperti dugaan sebagian orang. Jangan kau menduga anna taqwallahi hiya shalah, jangan sampai kau menduga bahwa ketakwaan kepada Allah itu hanya urusan salat. Tidak. Itu hanya separuh perjalanan takwa. Itu kan urusan dengan Allah. Yang penting urusan dengan manusia nanti. Baik. Jangan sampai menganggap bahasanya ketakwaan itu hanya salat, siyam, wa nahwuhuma minal ibadat faqat. La. Anna taqwallahi tadkhul, takwa kepada Allah itu masuk fi kulli syai'in, dalam segala hal.
Urusan dunia tampaknya, tapi takwa. Fattaqillah fi ibadati maulak, maka bertakwalah kepada Allah untuk mengabdi kepada Tuhanmu. Beribadah kepada Tuhanmu. Wala tufarrid, jangan trader fiha di dalam ibadah. Wattaqillah, takutlah kepada Allah fi ikhwanika, agar engkau bisa menjaga keluargamu. La tu'dhi ahadan minhum, jangan menyakiti keluargamu, saudaramu. Wattaqillah, dan takutlah kepada Allah fi baladika, di kampungmu. Wala taqunhu, jangan menjadi orang khianat. Jangan berkhianat untuk kepentingan dunia. Wala tusallit alaihi aduwa. Jangan kau tempatkan di tempat tersebut adu, musuh. La tusallit alaihi. Hendaknya memohon kepada Allah agar tidak diuji dengan musuh. Wah, repot. Ada orang diuji oleh Allah dengan musuh-musuhnya masuk ke tempatnya, mengganggunya. Wattaqillah fi nafsik, takutlah kepada Allah di dalam dirimu sendiri. Wala tuhmil fi sihatika. Jangan sampai teredor juga urusan kesehatan. Wala tatahallaq bi siwal akhlaqil fadilati, dan jangan kau berakhlak kecuali akhlak yang mulia. Ya budaya, wahai anakku, kalau Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha, kalau melakukan kejelekan segera tumbangi dengan kebaikan, semoga Allah mengampuninya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada orang dengan akhlak yang baik. Berakhlak yang mulia ini penting. Wa khaliqin nasa, kita beri makan dan sebagainya tapi tidak berakhlak, tidak bisa diterima. Kita beri sesuatu tapi tidak berakhlak. Akhlak. Wa khaliqin nasa, berbuatlah baik, berakhlak yang mulia. Ya khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Ini yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Guru-guru kalian dijaga oleh Allah. Keluarga kalian dijaga oleh Allah. Saling mencintai karena Allah, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.